Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast aku Fix Horror, menceritakan kisah horor ya yang dialami kedua narasumber. Nah, mereka berdua itu punya pengalaman kisah horornya masing-masing yang sungguh menyeramkan mungkin ya guys. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Teh Wawat, gimana sih? Tolong ceritain gitu kisah horornya itu. Kayaknya menyeramkan, penasaran deh aku. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Wawa Setiawati. Kebetulan saya bekerja di salah satu rumah sakit ternama di Bandung. Oke, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ya, yang cukup menyeramkan. Wow, kalau menyeramkan saya, guys. Ya. Waktu itu saya kan kebetulan dinas pagi nih. Saya masuk itu jam 8 pagi dan teman-teman yang lain itu kebetulan masuk jam 9 pagi. Saya kan datang otomatis lebih awal ya, dan di tempat kerja saya itu belum ada siapa-siapa gitu, belum ada orang. Ketika saya masuk ke ruangan, pas buka kunci ya, saya kan langsung tuh mau masuk ke belakang, buka pintu pantry gitu. Nah, kebetulan di ruangan recovery room itu terdengar ada suara perempuan teleponan gitu. Nah, saya itu mengenali suaranya dia itu kayak suara teman saya gitu ya, si perempuan gitu, teman saya gitu. Pas ngelihat ke pantry, pas masuk ke dalam pantry, ngelihat di rak sepatu, oh ternyata ada sepatu teman saya nih, anggap aja inisialnya T gitu ya. Iya. Nah, pas masuk lagi ke ruang ganti, saya langsung ganti baju. Saya ngerasa tenang gitu karena saya merasa udah ada orang gitu di dalam gitu. Jadi ya udahlah, saya tenang aja, ganti baju gitu. Saya panggil kayak teman saya itu ya, si T itu, saya panggil, kok nggak ngejawab, tapi dia lagi asik aja gitu sambil ketawa-ketawa gitu di ruangan banget. Pas saya ke depan lagi, ceritanya mau ke depan gitu ya, ngecek ke depan gitu, ternyata ada distributor obat nanyain, udah ada orang belum di belakang gitu. Dan saya jawab ya emang udah ada orang kan, saya ngelihat ada sandal si T itu di belakang gitu kan. Jadi saya ngiranya ya di ruang recovery itu ya emang si T itu Ada gitu. orang gitu ya. Gitu. Saya ngiranya ya si T itu gitu ya di ruangan recovery room itu. Saya jawab gitu kan, ada si T kata saya di belakang. Oh oke, kata si bapak distributor itu ya, distributor obat itu. Pas ke belakang ternyata nggak ada siapa-siapa, kata si bapak distributor itu, anggap aja si bapak P ya namanya ya, kata si bapak P itu sekali. mana wet, katanya ada si T, ternyata nggak ada siapa-siapa di ruang recovery room. Hah, aku kan dari situ langsung tercengang ya, serem juga, siapa dia yang ketawa-ketawa gitu kan. Ternyata nggak ada orang. Pas saya cek ke dalam ruang RR itu, ternyata nggak ada siapa-siapa dong di dalam. Wow, sungguh itu mah. Majulah itu waktu jam 9, barulah si T itu ternyata baru datang. Terus yang tadi di sana siapa itu? Nah iya justru itu, aku juga heran siapa itu yang Kayaknya yang di gituan kali ya. di ruang RR itu, karena suaranya emang suara dia, jelas banget dia lagi ketawa-ketawa gitu sambil asik gitu kayak ngobrol di telepon. Pas ngomong lagi ke si T itu yang baru datang, kamu emangnya baru datang gitu? Hah? Emang aku baru datang? Emang kenapa? Aku kira kamu yang dari tadi datang ada di RR lagi teleponan, karena aku ngelihat sendal kamu ada di RR. Itu mah kemarin karena hujan deras, jadi aku pakai sendal yang lain. Jadi sendal yang aku biasa pakai ditaruh di sini, kan gitu. Aku langsung lemes. Langsung panik dong. Langsung panik, langsung gemeter, terus itu saha gitu kan, suara siapa gitu yang Ngomong banget di... itu ya suaranya. Suaranya jelas banget, emang suara dia. Oh, bisa gitu banget ya. Serem pokoknya. Dari situ gimana nih menurut Teh Wawat? Iya, mungkin kan sangat emang menguji mental kah atau misalkan gimana gitu? iya, pokoknya menyeramkan. Takut itu. Tapi sekarang gitu, sampai sekarang seberani ini dan tetap bertahan gitu kerja di sana gitu.
Walaupun emang banyak hal-hal yang gitu. Selain itu kira-kira ada lagi nggak gitu? Ya banyak, kayak ada suara yang lagi jalan kaki, ada suara yang ngebuka pintu. Bersih, mobil. Oh gitu. Iya, ada suara yang geser-geser kursi. Pasti sih ya, rata-rata rumah sakit itu ya emang ada selalu gitu ya hal-hal yang goib yang kayak gitu sakral. Kan identiknya dengan kehororan kalau di rumah Iya, sakit. horor banget kayaknya ya. Terus selain itu gimana lagi nih? Ada cerita yang menyeramkan banget? Oh, ada. Dulu itu sebelum ditempatin di tempat yang sekarang saya kerja ya. Dulu kan saya ditempatin di rawat inap di bawah, di lantai bawah. Oh iya. Itu ya lebih menyeramkan lagi. Ada apa ya? Menjelma menjadi teman saya gitu. Sama lagi gitu. Menjadi Cuman teman sosoknya saya. teman Wawat itu, tapi bukan kayak suaranya doang. Bukan. Oh, bisa kayak gitu ya. Gimana tuh? Terus kayak banyak ngeganggu gitu, kayak suara bel, bel pasien manggil. Padahal kan di dalam ruangan itu kosong, nggak ada pasiennya. Wow, gila ngeri banget. Iya, Terus gimana nih? menyeramkan pokoknya. Ada lagi gitu yang lain gitu selain itu? Ya kalau saya sih mungkin itu ya yang saya alamin gitu selama kerja di sana, ya cukup menyeramkan gitu buat saya dan nggak akan bisa lupa gitu. Pasti sih, karena hal-hal horor itu emang sangat, aduh, gak bisa ini. Tapi Teh Wawat ini udah berapa tahun gitu kerja di rumah sakit? Kira-kira? Saya udah 12 tahun. Berapa? 12 tahun. Wah, 12 tahun cukup lamanya sih itu mah. Pasti banyak hal-hal yang tak diduga ya. Iya, betul. Tapi hal yang paling menyeramkan itu yang mana itu? Ya itu yang barusan tadi diceritain yang pertama. Yang pertama. Oh, selain itu cuman ya biasa aja menurut Teh Wawat. Iya, paling ya kayak suara-suara kayak gitu udah nggak aneh di rumah sakit mah. Pasti emang dijulukinnya kan kalau kerja di rumah sakit pasti horor gitu kan, dengan yang horor-horor. Iya sih pasti. Sungguh menyeramkan sekali. Tapi tetap ya, walaupun misalkan ada cerita horor kayak gitu ya, Teh Wawat masih tetap bertahan di rumah sakit. Kalau aku sih udah kayak, aduh, udah menguji mental banget ya dia mah. Udah pengen kayak keluar aja gitu di rumah sakit. Mending kerja dari yang lain sih daripada di rumah sakit gitu. Setiap kali ngedengar suara, setiap kali ada yang nampakin, aku udah kayak merinding dengernya juga. Ya, bertahan. Iya Karena kebutuhan. Apakah ada suara itu? Apa sering nggak ada suara itu? Ada kayak suara perempuan ngegerem, laki-laki menggerem, itu udah nggak aneh. Oh, tapi selain kayak gitu, Kayak ada bau wangi-wangi, kayak bau bangkai gitu. Padahal kan itu teh udah dibersihin gitu ya si ruangannya, tapi kayak ada sliwer gitu, kayak bau bangkai gitu. Ini bau bangkai dari mana gitu kan? sering terjadi seperti itu. Iya, ada kayak bau bangkai, Padahal udah dibersihin kayak gitu ya. bau wangi melati ya gitu-gitu. Ada. Padahal udah bersih kayak gitu, udah tapi bersih. tetap bau bangkai. Kayaknya ya bau sesak. Dilihat lagi takutnya dari tempat sampah gitu ya, atau ada sisa makanan yang udah ngendap di tempat sampah gitu. Ya, udah bau. Enggak, padahal selalu diganti gitu si kresek sampah. Tapi selain itu, apakah Teh Wawat aja apa orang lain juga mengalami hal yang sama kayak Teh Wawat ini? Nah, saya kurang tahu kalau untuk pengalaman teman-teman saya yang lainnya. Mungkin mereka juga pernah mengalami, tapi ya mungkin nggak mau cerita apa gimana, takutnya nakut-nakuti Iya apa sih. gimana kan. Tapi selain itu Teh Wawat sering ngeliat nampakin nggak itu si sosok-sosok itu nampakin ke Teh Wawat? Ya itu cerita yang kedua tadi, yang saya ditempatin di rawat inap itu. Oh itu aja gitu. Itu nampakin teman saya. Bisa kayak gitu ya? Padahal orangnya itu dinas siang kalau nggak salah. Kayak gimana gitu? Nampakin doang? Apa kayak Iya. ngomong? Iya. Tadi nggak ngomong dia? Nggak ngomong, ya dia kayak nampakin aja dia ada gitu di ruangan gitu. Padahal Oh, tapi sama dinas Teh Wawat siang. nggak kayak, kamu lagi ngapain Ya misalnya? enggak lah.
biasa kerja. Biasa aja, mungkin lewat ada misalkan gitu ya. Tapi tak kira emang nggak ada dia gitu. Dia nggak ada, emang nggak ada di situ, tapi itu nggak tahu siapa ya. Semua mengerikan sekali ya. Emang sih rata-rata pengalaman kerja di rumah sakit itu ya emang semenyeramkan itu, pasti punya cerita horornya masing-masing. Iya, betul. Tapi nggak kayak gimana gitu sekarang. Masih apakah Sekarang mah ya karena udah lama jadi kayak udah ya terbiasa udah gitu. terbiasa gitu, udah mungkin udah kenal juga gitu kan, jadi udah kenal gitu. Udah akrab sama yang gituan mungkin ya. Jadi ya udah 12 nggak tahun mah emang hal nggak yang- terlalu bising gitu, nggak terlalu mengganggu, jadi udah nggak aneh ya, udah Iya biarin sih. lah. Mereka ya saya kerja ya biar tenang, mereka juga ya jadi nggak ngerasa Masing-masing lah ya. diganggu gitu. kayak gitu sih. Oh, kayak gitu ya pengalaman kerjanya. Aduh, sungguh ya menyeramkan sekali. Kalau Iya, aku Teh sih kayak udah nggak mau. Sangat menguji mental. Ya, Aduh, harus tapi kan pengalaman lumayan, jadi menguji iya keimanan, sih. keberanian semakin Tapi kuat. sih kalau jadi aku, aduh, udah lihat hal yang kayak gitu udah pingsan di tempat. Udah kayak nggak mau kerja di sini. Apalagi yang ada ruangan mayat-mayat kayak gitu. Sering Iya. gitu yang terjadi hal yang aduh tidak terduga ya. Ya, apalagi kayak di ruang operasi, kayak banyak darah, kayak gitu-gitu kan itu kesukaannya mereka. Gitu. Jadi udah nggak aneh. Pasti tempatnya sih ya. Oke guys, gitu katanya pengalaman horor dari Teh Wawat yang dimana rumah sakit emang katanya mendapatkan cerita-cerita horor yang sangat mengerikan lah ini mah ya. Kayak ada sosok, suara-suara kayak gitu. Sangat horor sekali guys. Aduh, kalau aku udah gak tahan kayaknya udah apa sih keluar dari kerjaan itu. Tapi hebat loh, udah 12 tahun sampai sekarang masih bertahan buat kerja di situ, padahal emang sampai sekarang mungkin adalah gangguan-gangguan horornya itu. Nah, ini narasumber yang pertama, ada lagi nih cerita horor selanjutnya. Kayaknya tuh horor banget, tapi ini mah nggak di rumah sakit, tapi masih cerita horor tapi nggak di rumah sakit guys. Dia mau nyeritain kisah horornya di rumahnya dia sendiri. Nah, di rumah sendiri yang dimana emang setiap hari tinggal di rumah itu. Aduh, gak kebayang. Langsung aja kita ke narasumber yang kedua ya.